Zamannya Om Didi, itu ada surprise lagi kita dapat. Waktu itu Exmob ingin dikenal sebagai komunitasnya orang-orang berprestasi. Selain merekrut Om Fitra, Ya. kita rekrut juga Om Rifat Sungkar. Om Rifat Sungkar ya, Ya, atlet betul. motorsport ya. Atlet rally ya? Indonesia. Ya. Nah yang ketiga, kita cari lagi nih orang berprestasi siapa? Ada perlombaan renang. Nah itu ada juaranya itu seorang prajurit dari TNI Angkatan Laut. Itu berenangnya bareng hiu, ya kan? Nggak ada tuh ikan-ikan cupang, nggak ada. Kita mencoba untuk menjadikan dia juga sebagai anggota kehormatan Exmob. Dan kita beri nomor punggungnya itu adalah waktu tempuhnya. Waktu tempuhnya ya? Waktu tempuhnya. Kan akhirnya kita bisa menghubungi komandannya dari ya, betul. Budi Santoso itu minta izin untuk memberikan Penghargaan lah ya. Penghargaan dalam bentuk anggota kehormatan Exmob. Hello XP people, ini gua bener-bener nggak diduga banget ya kan, di tempat yang bener-bener kalau menurut gua sih sejarah buat gua, sejarah juga buat rakyat Indonesia juga nih pastinya. Biar jelas gua buka dulu maskernya ya kan, biar suaranya nggak bengep-bengep, tapi kita masih pandemi Om ya, Iya, betul, tapi juga masih atur jarak juga. Nah ini kita sangat bener-bener apa ya Om ya, bangga gua nih bisa ada di sini nih Om, karena jujur gue kagum banget ngeliat tempat ini. Kita ada di Korps Marinir Cilandak, tempatnya dulu juga Om Budi. Ini adalah Om Budi ya, Om Budi Santoso. Om Budi Santoso. Nah ini pastinya akan gue korek-korek abis ya kan, gak cuman ibaratnya modifikasinya tapi edukasinya juga, dan prestasi dia seperti apa. Nah banyak yang nggak tahu, anggota Exmob atau umpamanya komunitas yang lain ya kan, terus kawan-kawan yang lain yang mungkin ibaratnya belum gabung Exmob. Nah makanya gabung lah di sini. Ini bener-bener suatu penghormatan banget Om Budi Santoso. Bisa berkesempatan di tempat yang bener-bener apa ya, sangat-sangat sakral nih buat gua nih. Ini bener-bener suatu penghormatan buat gua bisa di sini karena semuanya ketat, penjagaan bersih, tapi sopan, disiplin, semua ada semua di sini. Nah, Om, thank you banget Om Budi sudah bisa mengundang kita di sini. Thank you juga atas waktunya. Jujur, bahwasanya Om Budi ini adalah salah satu pengabdi Pengabdi negara tentunya. Pengabdi negara yang benar-benar ibaratnya jamnya tuh teratur, dan ini juga di hari ini kita juga live di ulang tahun kita ini bersama Om Budi. Bener-bener nih kita kesempatan yang bener-bener nggak tahu ya, seperti kayak udah diatur dengan jalan Tuhan Om. Iya kan? Namanya juga jodoh Om ya. Ulang tahunnya pas, harinya pas, Om Budi juga langsung siap gerak ada di lokasi, terus juga diberikan tempat yang semegah ini. Ini thank you banget Om. Sama-sama. Nah, pengen tahu kan seperti apa Om Budi, siapa sih Om Budi, apa sih prestasinya. Sebelumnya Om Budi adalah dari bagian apa Om? Apa nih kira-kira? Saya nggak paham nih Om soal-soal. Biasa Om, mohon maaf. Biasa, pengen cari tahu aja. Oke Om, sebelumnya saya minta maaf, saya memperkenalkan diri. Sebelumnya udah dikenalkan. Nama saya Budi Santoso dengan pangkat Kopda Marinir. Oh, siap. Untuk prestasi mungkin sudah ya sedikit yang tidak dengar, tapi banyak yang melihat. Dan ntar kita kupas Om. Makanya Itu kita kupas. Nah Om, ini kalau mumpung di sini nih ya kan, karena gue jarang-jarang ketemu. Ini maaf Om, ini apa ini? Tanda apa ini? Kalau di lengan kan sebelah ke kanan kiri itu sama. Untuk yang di kanan warna birunya adalah pangkatan dalam tataran di jajaran TNI. Beranjak kalau dulu saya itu mulai dari Prada, pangkat yang paling termanis di dunia itu Prada. Prada, naik kelas dari Pratu Praka, dari Praka. Nah inilah bengkok, namanya sersan bengkok tapi masih hijau, namanya Kopral ya. Kopral 2 nih, Kopral 2. Wih, nah itu yang lain-lain itu apa sih? Masih ada artinya ini juga sebagai ciri khas. Palikor ini adalah ciri khas, yaitu ciri khasnya Batalon Inti Amfibi 1 Marinir. Ini sebenarnya multifungsi. Selain dari tanda ciri khasnya batalion, ini fungsi. Di saat kita survival di hutan, kita ada teman kita yang kecelakaan, mungkin membutuhkan namanya
pengikatan buat kayu atau buat apa, Ini kita bisa dipakai, dibuka, betul. dilepas buat ngikat. Kalaupun kita misalkan lagi di naik pohon, bisa juga dipakai buat tambatan tali. Tuh, bukan sembarangan warna merah apa segala macam. gitu Ini caranya. ada artinya, Ada artinya Om. seluruhnya. Iya. Dan satu, Ah, kalau ini nama udah Oh iya, otomatis ya, nama namanya itu, Om, TS ya kan? Budi Santoso. iya. Nah, kalau yang ini adalah Slam Recon. Ah. Di batalan kami juga menyiapkan, kalau misalkan ya mungkin ada om-om yang pingin sekali mengenal dunia selam, bisa kita join di situ. Oh, ada. Kita jadi bocorin Om, kita ada progres Oh, nanti. iya, betul sekali. Dengan Saya Om lupa. Budi. Iya, iya. Nah, ntar kita kupas-kupas sedikit-sedikit keluar aja, ya kan, biar apa sih mau gimana sih caranya, ya kan? Iya, masuk. Nah, sebelah itu Om yang kiri itu, Nah, maaf Om, apa Untuk itu yang ya? kiri, ini adalah lambang Trimedia. Trimedia. Trimedia adalah jadi mulai dari darat, kalau berujung itu mulai dari atas, ke laut, dari udara, kita cerun payung, darat, kita komando mungkin kayak di hutan-hutan, baru ke laut, kita renang. Ataupun selam, kayak gitu. Ada Salah lagi, Om? satunya di atas, ini adalah brevet free fall, terjun Apa? bebas. Idih. Yang biasanya mungkin pas di saat hari ulang tahun TNI ataupun hari ulang tahun yang lainnya, mungkin kalau sering lihat acara yang ada di awan, ya lihat pasukan, ya disitulah mungkin ada salah satu saya di situ. Idih, lu lihat tuh, amfibi Om ya. Amfibi, Jadi sekali. udara, darat, laut disikat. Iya kan. Nah, makanya Bisa aja, Om, ini Om, pastinya kenapa? Pasti lu juga beruntung kan gua tanya-tanya itu, karena lu belum tentu tahu ini sebenarnya apa ini, makanya gua di sini gua nanya, ya kan. Nah Om, banyak nih yang tahu beberapa di Esmok dulu, anggota-anggota yang terdahulu ya, yang nomor-nomor kecil, cilik-cilik lah ibarat gitu. Nah, iya, sekarang kan banyak member baru, terus juga banyak juga anak-anak, siapa juga anak kita apa segala macam pengen tahu gitu sejarah-sejarahnya, bisa gabung Esmok, Om Budi bisa digabung. Dia adalah salah satu prestasi yang nggak mungkin menurut gua sebenarnya manusia tuh bisa memecahkan itu. Tapi inilah salutnya, ya kan. Ternyata TNI kita, itu bangganya, TNI kita bisa menciptakan pasukannya sekuat itu. Informasi gua ada lagi nih. Jadi Om Budi ini pernah berenang melewati selat-selat itu, sepanjang kilometernya itu berapa Om? 39. 39. Anda bayangkan ya kan, 39. Kalau kita itu ya kan, mungkin buat rumah di laut langsung ya kan. Ini 39 kilo Om Budi pecahkan rekor itu, dan yang paling pertama ya Om. Iya, alhamdulillah. Gila Om, bisa ceritakan Om, malam yang menyeramkan itu start di jam berapa ya kan, sampai jam berapa, terus juga rutenya seperti apa, terus apa butuh makan atau gimana, apa ke warung dulu apa gimana, coba Om ceritakan ini kita ini supaya menyeramkan ini Om. Kesannya itu bang luar biasa ya. Om Ovi emang luar biasa bang. Udah jadi host sudah. Saya punya biasa Om ya. Ini gue lagi mau Iya, dengerin Om, yang seriusnya gimana ini? Iya, nih. Ya kan udah ngeri-ngeri, gue udah dingin di sini. Gitu. Jadi berawal nih, saya mau cerita masalah dibilang mengukir itu. Mengukir boleh juga, tapi buat saya semua itu belum apa-apalah. Ih, Ya. kacau ini. Tapi buat kita itu legend Om. Ayo. Bener, legenda itu. Kalau seorang sepuh tuh legenda itu. Lalu gimana Om? Itu jam berapa lu start tuh ceplek gitu Om? Awal start itu mulai dari panitia untuk menyitarkan itu pukul 21.00. 21.00 malam ya? Malam itu startnya dari Bakahuni. Dari Bakahuni Dari Om? Bakahuni. Tapi sebelum itu kita juga udah di sana udah persiapan, udah pernah ya setidaknya mencoba lah. Mencoba walaupun hanya cuma 5 kilo. Tapi di situ distartkan kembali ke awal, distartkan jam 21.00. Mulai di situ saya berpikiran, hanya yang saya ingat cuman pesan dari orang tua terutama ya. Wah. Nama itu. Ya, Sebelum itu saya juga telepon orang tua dulu. Orang tua seluruh keluarga ya. Seluruh keluarga saya telepon, saya minta doa, minta izin untuk keselamatan. Yang utama saya minta keselamatan. Doa ibu ya Om ya. Terus Om? Untuk masalah hasil saya belakang. Saya minta doa. Mulai started dari awal
Saya nggak akan pernah menghiraukan itu namanya di belakang saya siapa, di depan saya siapa. Yang tahu saya hanya akan berpikiran di depan saya adalah perahu karet ataupun skoci. Kalau orang tahu juga orang sudah skoci sebagai pemandu yang utama di situ. Saya coba untuk mengikuti kemana arahnya pun saya akan ikuti terus dengan jarak sekitar saya dengan skoci adalah 10 meteran. 10 meteran tuh Om ya. Iya. Itu skoci itu yang membawa semua peserta itu mengarahkan yang benar. Apa pakai kompas juga Om? Apa ada yang ke sana apa gimana? Tetap dalam berbondong-bondong itu Om ya? Dalam proses itu tetap start kita adalah untuk di mana yang cepat pasti akan mendapatkan terdepan. Itu Om. Jadi setelah mulai kilometer pertama yang saya rasa itu memang semuanya masih bergerombol, bergerombol. Begitu udah menginjak ke kilometer keempat itu udah mulai terpisah-pisah. Dan di situ saya juga menghiraukan, saya bagaimana caranya, saya akan berjalan lupa. Berenang terus ke depan, terus dengan kekuatan saya sendiri yang saya mampu, saya terus mengejar di situ. Terus ke depan sampai kejauhan 10 kilo pertama. Gila. 10 kilo kedua kayak itu. Terus begitu ya Om. Nah, banyak pertanyaan Om. Kalau minum air laut ya tinggal minum ya kan. Iya. Tapi apakah memang perlu ada yang Om bawa gitu, air minum atau apa, makanan, kan itu kan cuaca pasti dingin banget kan Om? Dalam proses sebelum itu saya berangkat, karena sudah mungkin dulu udah pernah kan ya, karena sering latihan juga hal kayak gitu, jadi udah punya rencana saya harus membawa apa, yang harus saya bawa sendiri. Saya nggak mau mengandalkan pemberian dari orang. Kalau mengandalkan pemberian dari orang itu akan menyita waktu terus. Iya. Waktu akan sangat berkurang. Makanya di situ dibekali sama pelampung. Hanya pelampung kecil lah. Pelampung berarti belum aktif, masih dilipat gitu ya pelampung itu ya? Udah aktif. Oh, udah Karena aktif. pelampung kapsul itu kan hanya diameter sekitar berapa? Kecil lah. Kecil ya. Di situ kan bisa ngapung. Nah, di pelampung itu saya untuk merangkai minuman yang buat stamina saya. Seperti yang saya konsumsi waktu saat itu adalah air madu. Itu air madu. Air madu saya untuk sampai bungkus berapa? 7 bungkus saya. Saya bungkus dan tidak lupa juga dengan bawa bekal sendiri dengan mungkin ya semacam biskuit makanan yang untuk power ya. Nah, di situ saya bawa. Jadi berenang gitu tapi pakai pakai sepatu katak itu juga pakai itu ya Om. Sepatu katak. Tapi nggak ada apa oksigen yang apa segala macam, kacamata pakai kacamata ya. Tapi oksigen seperti apa enggak kan Om? Itu benar-benar nggak pakai oksigen gitu kan? Lost Om. Kita nggak pernah pakai namanya oksigen. Gila. Jadi untuk masalah oksigen itu kan di dalam situ kan ada namanya PKSAR. Nah, di situ kalau PKSAR kan otomatis ada namanya orang kesehatan Om ya. Orang kesehatan di situ sudah menyiapkan beberapa namanya mungkin oksigen ataupun obat-obat buat penghilang rasa sakit karena sengatan ubur-ubur ataupun apa kayak gitu. Dan iya Om, itu ada Om rintangan pada saat itu pasti cuaca lah udah kan ombak namanya tahu sendiri kan bakal ini kayak gimana kan. Tapi ada tuh yang kayak ubur-ubur gitu. Mungkin kalau saya bercerita kalau orang pun nggak akan pernah bilang masa. Ya silakan coba kalau misalnya di saat melintas di sana naik ferry mungkin bisa akan ngelihat pas di saat kapal itu mungkin lagi parkir dulu ya sebelum masuk, pasti akan kelihatan namanya itu ubur-ubur segede ember yang 25 kilo gitu. Ya Om, segini nih Om ya. Terus gimana Om, pas ketemu itu gimana Om ya? Halo ubur-ubur, pikir dulu. Om ya? Gimana? Ya gimana? Dilabas apa Om udah menyelam apa gimana tuh Om? Jadi ubur-ubur itu karena kan waktu malam. Jadi namanya air laut itu justru malah akan kelihatan jernih Om. Kayak kaca kelihatan. Oh iya kelihatan ya. Jadi air laut mengandung garamnya tinggi itu. Kalau di saat kita mengayuh kaki kita, tangan maupun kaki ke bawah. Jadi kayak sistem butir-butirannya itu kelihatan kayak kristal itu. Nah, di situ namanya ada pergerakan ubur-ubur juga akan kelihatan sekali. Yang bikin takut itu bukan kepalanya ubur-ubur. Apanya Om? Tapi adalah ekornya. Ekornya itu itu yang beracun yang bikin kayak kebakar itu ya. Itu. Dan alhamdulillah Om pada saat lagi
lagi apa, bukan uji nyali lagi itu, uji kebatinan itu kena nggak Om? Sempat ada pas udahan itu, berot gitu, apa segala macam, ada nggak Om? Ya pas waktu itu saya kenanya itu pas di saat pas latihan finish di sana, hanya latihan 2 kilo aja sih, menjelang ke finish 2 kilo, saya sempat kena tuh sampai kayak Kebakar Donald gitu. bebek tuh. Oh, di sini tuh sampai jidir tuh. Biasa Om. Burger. Tapi gimana pas udah mau tanding masih begini juga enggak kan, udah kempes kan? Dari tim kesehatan tuh sangat sigap, jadi langsung ditangani, dikasih suntik, dikasih obat dalam juga, cuman serang 2 hari langsung sembuh semuanya. Siap Om. Sekarang gini, berarti jarak tempuh itu 39 km ya, dari laut ke laut tuh, iya, sampai finish. Berapa lama waktunya Om? Untuk lama Dari jam 9 itu? Dari jam 9 start, finish sekitar jam 7 lewat. Kalau nggak salah, kalau itu masih saya ingat karena kan, ya mohon maaf, di situ saya juga dikasih nomor sangat cantik dari Exmo Om ya. Oh iya, selalu Exmo. Nah, Exmo berat itu, emang. Kalau yang cantik Exmo. Iya. Kalau ngelihat nomor nopung saya, di situ akan terlintas waktu saya Om. Ini keren. Ini baru tahu nih gue nih. Baru tahu. Jadi waktu Om itu adalah nomor nopungnya ya, di Exmo. Berpiro Om itu? Nah, jadi waktunya itu adalah 0920. Jam 9 pagi lewat 20 menit. Salah, maksudnya itu. Sih? Nah ini, 9 pagi lewat 20, takutnya malah nanti jadinya salah tangkap. Iya, jadi 0920 itu maksudnya, dikasih nomor itu adalah jarak tempuh mulai start dari jam 9 malam, 21.00 sampai 07.00 lebih. Itu dihitung mulai dari jam 21.00 sampai finish. Finishnya di jam? Di jam 07 lewat Om. Jadi pagi, jumlah seluruhnya adalah 9 jam 20 menit. Astagfirullahaladzim. 9 jam. Ubur-ubur. Apalagi? Gelombang, air dingin. Air dingin. Om itu. Kalau saya mati kali Om ya. Wah, hujan kayak gitu. Enggak, iya bener Om. Itu kan harus yang jadi gini, pernah gue ketemu ya kan sama Om Budi, terus kita diskus. Om, 39, kita kaget kan, 39 jam. Dia bilang, saya latihan 45. Wih, itu lebih gila. Makanya kalau pikir-pikir 39 jam itu, 39 kilo itu adalah main-mainnya Om Budi gitu loh ya kan. Nah Om, itu keren ceritanya Om, dan pastinya itu menjadi legenda buat kita. Nah, kenapa juga nih ada Om Budi sama korpsnya marinir ada urusannya dengan Exmo? Apa urusannya? Sebenarnya kan banyak yang nanya juga kayak gitu ya. Terus juga dapat nopung juga kebesaran itu dari waktu tempuhnya apa segala macam. Nah, jadi Om Budi ini karena dedikasinya, karena benar-benar prestasinya, menunjukkan bahwasanya dia mampu, ya kan, udah bukan gue bilang sih, maaf ya Om, bukan manusia ini mah, kalau gue bilang tuh segitu jaraknya, segitu lamanya, segitu rintangannya dia bisa melesaikan itu. Akhirnya dia mendapatkan gift dari kerja kerasnya, itu adalah sebuah expander hitam ya kan, dengan isi-isinya body kitnya. Akhirnya sempat diskus apa segala macam, pelek apa yang bagus Pi ya. Nah di sinilah ini sosoknya Om Budi menurut gue ya, dia sangat tegas gitu, strength. Dia juga pun ibaratnya anggota marinir yang patuh apa segala macam. Sebenarnya kan kita tuh kalau umpamanya dengan dengan rekanan aparat seperti itu kayak gini, tapi Om Budi tuh enggak. Dia legowo, low profile orangnya, terus juga ya gimana ya, ya sangat jadi idaman banget loh. Gua pas ketemu aja gue kira galak nih orangnya apa segala macam, tapi dia tuh sangat baik banget, kalem banget. Nggak nyangka kan bisa berenang kayak begitu, tapi kalem ya. Nah Om Budi nih kan, bahwasanya itu prestasi yang benar-benar legenda lah, dan kita juga di Exmo sangat-sangat apa ya Om ya, berbangga diri Om. Ibaratnya lu bisa gabung di Exmo itu bukan ibaratnya sesuatu yang biasa, sangat kita mau, kita juga sangat jadi korps juga marinir yang semua yang ada di Indonesia ini benar-benar hormat gerak
dikarenakan lu bisa ada di S-MOK juga Om. Ini suatu kebanggaan buat kita Om. Sama-sama Om. Ada prestasi lagi Om, mungkin 7 hari 7 malam Om mau ke India, ke mana Om mungkin. Wah, sangat mungkin ada kali ya, tapi kayaknya udahlah. Iya. Kayaknya jangan. Nah ini prestasinya. Nah, tapi Om masih renang nih apa segala macam. Untuk masalah renang tetap kita terjaga, kita dibina terus tetap, walaupun hanya sekarang situasional mungkin semuanya kayak gitu. Nama kita ya untuk menjaga-jaga tetap, walaupun ya hanya pemanasan cuma 3 kilo, 5 kilo. 3 kilo pemanasan. Kalau saya 3 kilo langsung UGD itu Om. 3 kilo langsung UGD. Nah Om, kita bocorin aja sedikit nih. Om Budi dedikasinya, Om Budi ada di S-MOK apa segala macam. Terus kita ngomong-ngomong sempet nih ya kan, dibawa-bawa pun ya kan. Tapi ini omongan yang bukan sembarangan, omongan yang bukan ibaratnya nggak punya power apa segala macam. Sempet Om, gimana sih kita bisa terlibat Om dalam keduniaan Korps Marinir ya kan, anak anggota S-MOK apa segala macam bisa merasakan gimana sih membela negara nih kayak apa segala, latihannya seperti apa Om. Nah kita ada wacana ke depan dengan Korps Marinir, insya Allah mudah-mudahan lancar ke depannya Om ya kan. Ada program-program, pokoknya ini sih sedikit dibocorin tapi jangan semua biar kawan-kawan ini menggaruk apa sih ini ya kan, nanya terus ke kita hingga kita nanti kita urus ketemu sama senior-seniornya Om Budi, terus juga komunikasi juga dengan Korps Marinir apa segala macam, hasilnya jadi apa, mohon doanya lah pokoknya. Ini lain daripada yang lain, kita harus menjadi gimana Om Budi menjadi kita juga harus menjadi Om Budi, itu yang paling benar ya nggak Om Budi? Siap Om Budi. Sangat luar biasa. Nah Om Budi, apa kira-kira ya kan, ini kan di ulang tahun kita nih, di hari ini ulang tahunnya S-MOK nih Om nih, yang ketiga ya kan. Apa kira-kira pesan-pesan yang mujarab buat dari Om Budi ya kan, untuk keutuhan S-MOK mungkin, untuk umpamanya juga untuk kawan-kawan yang ada di S-MOK, semua kita warga negara Indonesia yang cinta akan Korps Marinir Indonesia, apa Om kira-kira Om? Wejangan nih kalau kata gue, wejangannya. Ya. Kembali lagi, wejangan aja semuanya. Opo ini siapa tahu gue bisa 3 kilo nih ya kan. Baik. Sebenarnya sih sederhana saja. Kita sama-sama manusia dan kita sama-sama masih memakan nasi, dan kita sama-sama mempunyai kepercayaan. Jangan takut dengan segala hal selagi kita masih untuk bisa berusaha. Itu aja. Segalanya serahkan sama yang kuasa. Jalan Tuhan. Inilah salut lah tuh. Walaupun diceritain tadi Om Budi nerjang bukan benua ya, ibaratnya lautan gitu segala macam, tapi tetap Om Budi ibaratnya adalah yang Om Budi percaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya ya kan. Terus juga ya kehidupan jangan juga menyerah lah, seperti itu ya gambarannya ya kan, bahwasanya tuh ya seperti Om Budi lah. Seperti Om Budi poinnya seperti Om Budi. Nah Om Budi ya kan, apalagi ngomong nanya, oh iya nih nggak enak juga kalau yang mau dikasih juga ditanya-tanya, kok cuman begitu doang, kok cuman soal ubur-ubur ya kan. Sejauh apa ini sekarang gerangan ya kan mengenai mobil-mobil yang expander unyu-unyu itu, dengar-dengar kabar sih ada perubahan ya kan. Bagaimana Om soal dunia modifikasi? Boleh dong Om disko mesarkan dikit ya kan, walaupun Korps ya kan, tapi boleh dong gaya-gaya ya kan. Gimana mobil udah diapain nih jawabannya? Wah, sebetulnya kalau ngikutin ya kalau sama Om Ovi semua itu bisa, tapi ya gimana lagi, kita kembali lagi ya. Jangan Om, udah begitu aja udah kayak tapi jawab dulu. Nggak mau ngaku. Saya hanya sedikit itu sebetulnya keinginan dari saya dulu sebelum punya mobil, dan saya udah keinginan suatu saat kalau saya punya mobil warna akan saya bikin dop full saya tuh. Cuma itu biawak saya. Itu kalau anak S-MOK bilang itu Om biawak. Jadi mobilnya si Om Budi ini dia udah full warping ya kan, dengan warna hitam dop. Kalau umpamanya ketemu itu langsung orang semuanya begini ya kan, gelap ya kan, peleknya juga udah hitam. Wah udah pokoknya siap saya support informasinya Om untuk ibaratnya ganti pelek.
Ring apapun. Ini. Nah, Om Budi ini thank you banget Om Budi. Ini bener-bener gua kagum Om dari sini Om. Ini salah satunya apa Om namanya Om ya? Di sini adalah namanya patung. Jelas di sana adalah patung Yasa Wira Perkasa. Mantap. Di belakang sana ada tembok-tembok yang berada di sana bertuliskan adalah mungkin senior-senior saya yang dulu pernah satgas, yang di Aceh maupun di Timur Timur, yang pernah gugur, seluruhnya tertulis di sana. Ada semua. Asli. Gue beruntung banget bisa ngevlog di sini nih. Asli yang paling mahal menurut gua ya kan, daripada di kafe apa segala. Ini tempat ini. Nggak sembarangan orang. Thank you banget Om Budi, gue bisa ada hadir di sini, diizinin juga semua apa perwira tinggi semuanya yang ada, semua lah pokoknya. Mohon maaf kalau mau gue salah kata, pokoknya gue berbangga banget, gue bener-bener histeris gue bisa ada di sini nih Om. Thank you banyak Om udah bisa hadir di vlog kita ya Om ya. Mudah-mudahan Om Budi juga selalu dalam kesehatan ke semua keluarga. Amin. Di pandemi ini kita sama-sama saling menjaga kesehatan Om. Mudah-mudahan juga penuh dengan hal yang indah, penuh barokah sekeluarga. Amin. Semua keluarga sehat, semua orang tua sehat semua Om. Itu doa dari kita Om. Amin. Hanya doa Om yang kita berikan ke Om, belum pelek Om. Sampai jauh itu sampai ke pelek. Oke, siap. Nah, itulah talk show gua sama Om Budi Santoso ya kan. Thank you banget sama kawan-kawan semua ya kan. Jangan lupa dong subscribe juga di sini ya kan, link kita. Inilah pengorbanan kita, inilah dedikasi Om Budi Santoso yang kita bisa berikan ya kan, untuk share ke kawan-kawan semua ya kan. Nah, oke, thank you Om Budi. Oke, sampai ketemu lagi ya kan Om Budi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas undangannya semuanya ya kan. Pokoknya stay tune terus di Esmok official channel ya kan. Om Budi jangan sampai lupa, kita harus ngucapin apa? Esmok we are one. Om, tar dulu Om. Tadi ngerokok kayaknya. Hah? Ayo. Iya, pusat dulu Om. Pusat dulu. Tadi kata Om Wira boleh di situ. Nggak boleh Om. Aduh. Kan Om Wira. Om nggak nanya saya. Ya, sorry Om. Sorry. Ini tunggu, itu tunggu. Ada petinggi Om nih. Ya mau nggak mau tuh naik mobil jeep ya kan, gue lakukan ini. Kita harus fair. Gimana pun juga kita harus fair. Ini kandangnya Om Budi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, berdiri Om. Siap. Jangan diulang ya Om ya. Siap. Aduh, mohon maaf Om Budi. Bener, gue tadi nggak tahu memang sangkain bisa ngerokok di situ. Ternyata nggak boleh Om ya? Iya itu Om. Aduh, mohon maaf ya. Mohon maaf. Bener-bener gue nggak tahu soalnya. Mohon maaf Om. Mudah-mudahan nggak salah nih ya kan. Oke, gue ciao ya kan semuanya. Thank you. Ya. Esmok Channel. Esmok, we are one. Selamat ulang tahun buat Esmok yang ketiga. Satu rasa, sejuta jiwa. Cerita. Ulangi. Saya, Kopda Marinir Budi Santoso, anggota Esmok 0920. Saksikan saya di tanggal 12 dengan cerita Satu Cinta, Sejuta Cerita. Rasa. Ulangi. Saya, Kopda Marinir Budi Santoso, anggota Esmok 0920. Saksikan saya di tanggal 12 dengan acara Satu Rasa Sejuta Cerita. Esmok we are one. Terlalu maju Bud, cut off frame kamu Bud. Kelebihan. Kan jangan terlalu maju. Ulangi. Saya Kopda Marinir Budi Santoso, anggota Esmok 0920. Saksikan di acara Satu Cerita, Satu Rasa. Cut. Ulangi. Saya Kopda Marinir Budi Santoso, anggota Esmok 0920. Saksikan saya di tanggal
12 September 2020 dengan acara Satu Rasa Sejuta Cerita. Selamat ulang tahun buat X-Smoke yang ketiga. Satu Rasa Sejuta Cerita. X-Smoke, we are one.